Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul kita, Hidup Tenang karena Al-Quran. Pembahasan pertama, apa itu tenang? Tenang diambil dari surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat Ar-Ra'du ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innu. Tatma'innu itulah asal akar kata tumakninah. Dalam sholat ada tegak, ada ruku, ada sujud. Ketika kita tegak sejenak, itu disebut dengan tumakninah. Ruku sejenak, ada temponya, itu disebut dengan tumakninah, yang disebut dengan tenang. Beda dengan orang misalnya tegak, ruku, sujud, tanpa ada tenang sedikit pun. Jadi tenang itu adalah tumakninah. Kemudian kata lain yang dipakai adalah sakinah. Biasanya digunakan untuk pernikahan, semoga keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Kata sakinah digunakan diantaranya untuk menggambarkan tentang malam. Sakanal lail. Malam yang tenang. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara berisik, suasana yang menenangkan. Hidup menjadi tenang. Lawan kata tenangnya adalah gerasak gerusu, hiruk pikuk, suara bising, suara ribut. Itulah beberapa kata dan makna dari tenang. Pembahasan yang kedua adalah di mana letak tenang itu. Apakah tenang itu letaknya di kepala, atau di tangan, atau di mata, atau di mulut. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, masih surat Ar-Ra'du ayat 28, tatma'innul qulub. Qulub hati jamak dari qalb, atau kita menyebutnya qalbu. Jadi letaknya adalah di hati. Dalam ayat lain, huwallazi anzalas sakinata fi qulub. Allah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati. Jadi letak tenang itu adalah di hati. Nanti dari hati dia menjalar, menular ke kepala, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kelihatannya tenang, para kiai, para ulama, para tuan guru, para habib, bersahaja, tenang, itu sesungguhnya ketenangannya itu ada di hati. Makanya doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Karena letak hati itu di dada. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu, menghalangi lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, supaya orang faham bicara saya. Jadi saya kalau mau bicara, sebelum saya tenangkan orang lain, tenang. Saya tenangkan dulu diri saya. Sehingga ketika saya menghadapi orang lain itu saya sudah tenang dulu. Tidak selamanya kita ribut itu orang konsen. Justru kita tenang, kita diam, orang jadi diam, disitulah kita baru bicara. Jadi letaknya adalah di hati. Pembahasan yang ketiga. Bagaimana konsep Al-Quran supaya manusia ini tenang? Yang pertama, ketenangan itu datang adalah dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Jadi hati yang risau, galau, depresi, stres, anxiety, itu berawal dari kesedihan berkepanjangan atau ketakutan yang berlebihan. Lalu setelah itu muncul depresi, stres, anxiety, pada akhirnya gila, bunuh diri. Itu prosesnya, mengerikan. Maka dalam Al-Quran kita diberikan petunjuk bagaimana cara menenangkan hati itu. Yang pertama adalah, pembahasan ketiga adalah dengan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu hati kita menjadi tenang. Jadi kita baca saja Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Membaca Al-Quran itu bersuara, ada intonasi panjang pendek, ada matnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafasnya nggak boleh diputus di tengah. Betul-betul wakaf. Di situ ada proses menahan nafas, menghembus nafas. Ada kata-kata yang ditekan, ada dengung, ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah. Jadi ketika itu tata cara itu kita laksanakan dengan tidak tergesa-gesa, dia otomatis kita tenang. Bagi yang belum mencoba, coba. Buya Hamka dalam buku yang ditulis oleh anak beliau, namanya Irfan Hamka. Irfan Hamka melihat Buya Hamka membaca Quran, tidak berhenti terus. Lalu kemudian Irfan Hamka bertanya kepada Buya, apa yang Buya baca? Saya baca Quran, berapa lama? Buya Hamka sekali duduk itu dia baca 6-7 juz. Kalau sampai 7,5 itu seperempat Al-Quran. Lalu kemudian, kenapa? Ternyata ketika itu, istri Buya Hamka baru meninggal. Pukulan yang sangat kuat. Nabi menyebut kematian itu sebagai as-sadmatul ula. Pukulan kematian yang mengagetkan, mengejutkan. Maka Nabi menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Buya pun, karena ulama warasatul anbiya, beliau menyibukkan diri dengan membaca Quran. Alasan rasionalnya gimana? Rasionalnya bahwa orang baca Quran itu tenang. Rasionalnya begini. Yang membuat hati kita tidak tenang itu kan pikiran. Pikiran itu dia tidak bisa dihentikan, dia bicara sendiri. Kalau mulut ini bisa dihentikan. Kalau tangan ini bisa dihentikan. Kalau kaki bisa dihentikan. Tapi pikiran nggak bisa dihentikan. Pikiran bisa dihentikan dengan membaca Quran. Kalau nggak percaya coba. Karena kita bukan laptop, bisa MP3, bisa MP4, bisa ngetik, bisa download, bisa upload sekalian. Laptop. Jadi di saat kita sedang nulis, MP3-nya hidup, lagu misalnya nyanyi, MP4-nya juga hidup, video, gambar. Dan di saat yang sama kita bisa ngetik Word, di saat yang sama kita bisa download, di saat yang sama kita bisa upload. Tapi manusia nggak bisa gitu. Ketika dia sedang berpikir, memikirkan skripsi, memikirkan calon, memikirkan nikah, memikirkan kerja, memikirkan target, mikir terus. Menghentikan pikiran itu, orang mau tenang, bagaimana cara menghentikan pikiran? Orang bermeditasi, bersemedi, minum khamar, sabu-sabu, minum pil tidur, obat tidur, macam-macam. Tapi cara yang paling ampuh adalah membaca Al-Quran. Di saat kita membaca Al-Quran, pikiran kita tidak bisa memikirkan yang lain. Kita memang betul-betul fokus saat itu membaca Quran. Terserah paham atau nggak paham. Paham lebih bagus. Kalau nggak paham aja bisa, fokus apalagi. Seandainya kita nggak paham, bukan ustadz, terus baca Quran, kita tetap akan fokus pada hurufnya, pada bunyinya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kita fokus pada bunyinya, intonasi panjang pendeknya, matnya, makharijul hurufnya, apalagi kalau paham artinya, dibaca tentang kisah Nabi Yusuf dan tentang Maryam dan lain sebagainya. Jadi pertama adalah membaca. Berikutnya pembahasan yang keempat. Kalau tadi sekedar membaca, baca saja. Yang keempat adalah mengkaji. Nah, ini kalau mengkaji lebih lagi. Misalnya mengkaji ini bisa berguru atau baca tafsir. Datangi kajian tafsir. Pembahasan kita sekarang adalah tentang pembahasan alif lam mim. Ulama terbagi dua tentang pembahasan alif lam mim. Yang satu mengatakan alif lam mim itu adalah ayat mutasyabihat. Wallahu a'lamu bimuradihi. Yang tahu maknanya hanya Allah saja, kita nggak tahu. Sedangkan sebagian ulama mengatakan alif lam mim itu adalah ayat muhkamat. Ayat yang bisa difahami maknanya. Ada yang mengatakan alif lam mim nama Allah. Ada yang mengatakan alif lam mim singkatan. Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan alif lam mim
itu adalah 3 nama Allah. Alif Allah, lamnya lutfullah, kelembutan Allah, mimnya majidullah. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya sedang menjelaskan Al-Quran tadi? Ketika dalam 1 menit tadi saya sedang menjelaskan alif lam mim, semua sedang melupakan beban hidupnya. Tentang tagihan listrik, tentang tagihan air, tentang THR belum cair, tentang minyak kurang 1 liter, tentang semuanya fokus ke penjelasan saya tentang alif lam mim. Ketika itu ketenangan datang. Kita sedang berada dalam satu ruangan, yang ruangan itu terkontaminasi gas beracun. Ini sedang mabuk kita satu ruangan. Tiba-tiba ada orang yang menarik kita untuk pindah ke ruangan baru yang lebih fresh. Begitu lebih kurang gambarannya ketika kita sedang ngaji Al-Quran. Ada satu orang yang sedang tertekan rumah tangga. Ada satu orang yang sedang tertekan tekanan atasan di kantor. Ada satu orang yang sedang tertekan dengan target-target hidup yang belum tercapai. Lalu kemudian ketika dia duduk mendengarkan kajian Al-Quran. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Wadamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauqudhatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kenapa binatang ini haram? Kenapa darah itu haram? Darah itu datangnya dari mana? Ketika darah disembelih itu sapi, kambing, kerbau, darahnya ditampung, menggumpal, lalu dicincang, dipotong seperti cincau, lalu kemudian dikeringkan, dimasak dengan tauco. Di dalamnya ada bakteri, di dalamnya ada racun. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar penjelasan saya tadi? Akal itu diajak untuk pindah dari masalah rumah, masalah jalan, masalah kredit, masalah kepada membahas Al-Quran. Fresh. Pengetahuan baru. Saya ingin mengajak bagaimana kita berpikir rasional. Karena orang selalunya kalau udah baca Quran, ya Quran itu tenang karena dari Allah. Memang betul dari Allah. Tapi alasan rasionalnya itu gimana? Alasan rasionalnya ya begitu. Bahwa kita diajak oleh Allah jalan-jalan spiritual dari mulai membaca lalu memahami Al-Quran. Paham dalam kajian tafsir. Maka saya anjurkan beli kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Saya bukan sedang jual buku. Jadi kalau beli buku ini nggak ada untungnya sama saya. Seperak pun nggak ada. Tapi tafsir ini dia bebas dari Israiliyat. Tafsir paling bebas dari Israiliyat. Baca Quran, paham maknanya. Pembahasan yang kelima. Ketika kita membaca Al-Quran, ini kita sedang galau ini. Galau, depresi, stres, anxiety, susah, bawaannya marah, mau bunuh diri. Tiba-tiba pas kita lagi baca Quran, kita sedang baca bagaimana seorang perempuan yang gak pernah kenal laki-laki. Hidupnya di mihrab, makanannya diantar. Yang menjaganya adalah seorang laki-laki yang suci, nabi, namanya Nabi Zakaria. Lalu kemudian tiba-tiba saja dia hamil. Perempuan itu bernama Maryam. Dituduh berzina dengan Joseph tukang kayu. Orang Yahudi menuduhnya berzina. Makana abuki mura'a sawin. Bapakmu bukan preman, bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiyya. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Bapakmu bukan penjahat, bapakmu orang baik, namanya Imran. Ibumu juga bukan wanita tunasusila, bukan PSK, bukan WTS. Dia perempuan yang baik, solihah, namanya Hannah. Lalu kenapa kamu bisa hamil tanpa suami? Lalu dia pun pergi ke tempat makanan qasiyah, ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu, melahirkan sendirian di bawah sebatang pohon kurma. Apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Penderitaan yang luar biasa. Andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku adalah sosok yang terlupakan, dilupakan dan tidak diingat orang. Ketika itu segera beban hidup kita rontok, serontok-rontoknya. Ternyata kegelisahan kita, beban kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Maryam.
Kita yang merasa hidup ini berat, sulit, ribet, jelimet, susah, payah, ketika membaca tentang bagaimana Yusuf dibawa saudara kandung, dimasukkan ke dalam sumur, dibiarkan sendirian di bawah. Nabi loh, Nabi Yusuf, bapaknya juga Nabi Yakub. Dia aja perjalanan hidupnya begitu. Jadi, logisnya gimana kok bisa orang baca Quran, bersama Quran itu kok bisa tenang? Ya karena membandingkan diri kita. Kita yang kata orang, kamu ini hitam ya, kamu ini butek ya, auranya aura maghrib ini. Kita gelisah dengan ucapan itu, tapi begitu tiba-tiba kita duduk di samping orang Afrika, pelan-pelan kita merasa tenang. Kenapa? Ternyata ada yang lebih hitam dari kita. Lebih kurang logikanya begitu. Ujian kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujian Nabi Ibrahim. Ujian kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian Nabi Yunus di dalam perut ikan. 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap lautan, gelap malam. Enggak ada tempat mengadu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah Al-Qur'an itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan ketika membaca kisah-kisah Al-Quran itu, orang menjadi berpikir. Pikiran kita ini seperti stop kontak listrik. Dia ada pemicunya, dipetik on atau off. Bagaimana meng-on-kan? Meng-on-kannya itu dengan membaca kisah-kisah. Makanya metode Al-Quran itu dipakai oleh orang Barat dalam buku A Cup Chicken Soup for the Soul. 1 mangkok sop ayam untuk jiwa. Saya waktu baca buku itu, kok isinya cuma cerita-cerita aja. Ternyata itu konsep Al-Quran. Al-Quran cerita, dan kita disuruh ngambil hikmah dari cerita itu. Oh, ternyata beban saya ini gak ada apa-apanya dibanding beban mereka. Disitulah turun ketenangan. Berikutnya, pembahasan yang ke-6. Ada unsur metafisik. Fisik ini yang kelihatan ini. Tapi ada di balik yang kelihatan ini. Malaikat. Ada Allah turunkan malaikat menenangkan hati kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang ngumpul baca Quran. Sekelompok orang ngumpul. Kemudian yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mengkaji isinya. Apa yang terjadi? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ini. Jadi saya mengawalinya dari yang rasional dulu. Karena memang masyarakat kita sekarang ini masyarakat rasional. Nah, sekarang ini yang tidak rasional. Allah menurunkan ketenangan. 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Turun ketenangan, turun malaikat, turun rahmat, dibanggakan Allah. Itulah kenapa hatinya tenang. Kenapa ya hati kita tenang? Iya, karena pertolongan Allah, karena ada malaikat yang hadir. Maka seketika kita tenang. Orang yang nggak pernah risau, dia nggak pernah tahu arti ketenangan. Orang yang nggak pernah bising, merasakan suara bising yang luar biasa, dia nggak tahu apa itu tenang. Jadi memang kita perlu nanya ke orang yang pernah mengalami kekacauan, kegalauan dalam hidup. Lalu kemudian ketika dia mendengarkan orang baca Quran, atau dia sendiri baca Quran dan dia merasakan ketenangannya, baru saya ketemu beberapa mu'alaf. Yang saya tanya itu, gimana kamu sebelum masuk Islam dengan setelah Islam? Rata-rata jawabannya mirip, redaksinya beda, tapi substansi makna omongannya itu, saya menemukan ketenangan.
yang nggak saya ketemukan sebelumnya, Ustaz. Saya nggak tahu ketenangan yang dia rasakan itu gimana. Karena tenang itu kan nggak bisa diceritakan. Ada dua orang yang merasakan ketenangan, saling bercerita tentang ketenangannya. Siapa di antara mereka yang lebih tenang? Kita sebagai pendengar nggak tahu. Menurut kita yang paling pandai ngomong itu yang paling tenang. Karena dia bisa merangkai kata untuk menginterpretasikan ketenangannya. Tapi ada orang yang, gimana perasaan kamu? Saya tenang. Ya tenangnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya tenang aja. Bisa jadi dia lebih tenang. Cuman merangkai katanya dia kalah. Nah, jadi tenang ini adalah satu perasaan. Berikutnya yang ke-7. Ada seorang mahasiswa S2 dari Universitas Andalas. Ketemu sama saya beberapa tahun yang lalu. Dia menulis disertasi tentang zikir dan pengaruhnya terhadap jantung. Tiba-tiba dia datang ketemu saya, lupa namanya. Kebetulan tesis S2 saya udah disidangkan sudah. Artinya ilmiah bahwa zikir punya efek terhadap kesehatan jantung. Kok ini ilmiah Pak Ustaz, bukan ceramah, ini ilmiah. Sudah disidangkan. Sampelnya di mana? Sampelnya dari tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Pariaman. Salah satu kawasan daerah kabupaten di Sumatera Barat. Sumatera, Indonesia. Jadi ternyata mengingat Allah dan membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allah Akbar zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Baca Quran itu zikir. Karena ketika kita baca Quran itu kita ingat Allah. Dan ketika orang baca Quran, hatinya tenang. Ini hasil riset, bukan hasil halusinasi. Sudah disidangkan bahwa ketika orang baca Quran, memang detak jantung, denyut jantungnya itu normal dan dia merasakan ketenangan. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar. Dengar dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, fasma'u, dengar. Fastami'u, dengar, fokus. Jadi bukan sekedar dengar gitu, bukan. Fastami'u, istima', listen, perhatian. Dengar dengan penuh kesadaran. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik dengan penuh kesadaran. Wa ansitu, dan diam. Jadi jangan ngomong. Jangan bersuara. Dengar aja baik-baik. La'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Kamu akan mendapatkan rahmat. Kamu mendapatkan rahmat dengan mendengarkan Al-Quran itu. Saya di kamar tidur saya non-stop saya hidupkan speaker Quran. Tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu pelan. Kira-kira sedang, suara sedang. Jadi saya tidak suara kicau burung, suara gemerici air, enggak. Suara MP3 Al-Quran non-stop terus. Mau tidur malam, bangun tidur. Itu mendatangkan ketenangan. Terakhir yang ke-9. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Jadi ketika doa itu, Al-Quran itu dibaca, otomatis kita juga sedang berdoa dalam keadaan suci, berwudu, hatinya dalam keadaan khusyuk, fokus. Maka di saat itu malaikat-malaikat mengaminkan. Makanya di kantor sebelum mulai baca Quran dulu. Di sekolah baca Quran dulu. Kita juga untuk mendatangkan ketenangan. Karena semakin canggih dunia ini, semakin hiruk pikuk. Dulu, kalau di kampung itu tenang, sekarang di kampung pun. Dulu tengah malam tenang, sekarang tengah malam pun suara hiruk pikuk.
Itu 9 poin. Sengaja saya buat poin-poin untuk kita lebih fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.